Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Dodi Wirasbowo, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Saya kuliah di LPTK Universitas Syiah Kuala Aceh. Saya mengajar di SMPN 4 Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL di SMPN 4 Banjarsari dengan materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan model pembelajaran PBL. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Assalamualaikum. Baik anak-anak ya, semuanya perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pelajaran kita mulai nih, sebelum kita berdoa, tolong dilihat di bawah ada tumpukan sampah. Tolong dikeluarkan. Baik anak-anak ya, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan untuk KM dipimpin dulu doanya ya, agar pelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk KM dipimpin ya. Siap, sebelum belajar marilah kita masih doa. Berdoa dimulai. Terima kasih ya untuk KM yang telah memimpin doa ya. Mudah-mudahan pelajaran pagi ini kita laksanakan dengan penuh semangat dan gairah untuk belajar. Setuju? Setuju. Ya. Silakan untuk menambah semangat ya. Seperti kebiasaan yang kita lakukan sebelum pelajaran PPKN ini. Kalau Pak Dodi masuk berarti belajar PPKN ya. Silakan untuk Tiara ke depan untuk memimpin kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Silakan semuanya berdiri. Ayo maju, maju. Oke, anak-anak hari ini kalau Bapak lihat nih personilnya lengkap nih ya, tidak ada yang tidak hadir. Ya, terima kasih, semuanya masih tetap semangat belajar. Oke, anak-anak sebelum pelajaran kita mulai ya, kita saksikan dulu video berikut ini ya. Nanti kalian amati apa yang terkandung di dalam video itu, nilai apa yang bisa kalian pelajari dari video itu. Ya, silahkan dilihat dulu. Bapak putarkan. Di dalam chip tenaga rakyat Indonesia. Salam Pancasila. Oke ya. Video tadi sangat luar biasa. Salam Pancasila. Salam. Kata Bung Karno tadi, Pancasila ini timbul dari ide dan gagasan beliau beserta para pendiri bangsa yang lain ya. Nah, Pancasila ini adalah merupakan ideologi bangsa. Apa ideologi? Ideologi itu ide atau gagasan. Jadi Pancasila ini merupakan pusatnya apa ya? Pusatnya ide, gagasan dalam apa? Dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi apapun yang kita lakukan di negara ini harus sesuai dengan Pancasila. Nah, tadi kata Pak Jenderal ya mengatakan bahwa kita bisa hidup berdampingan tanpa ada perbedaan. Karena kita tahu Indonesia ini bermacam-macam agama, bermacam-macam budaya, suku, bahasa. Yang pertama, setelah mengidentifikasi gambar tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara, peserta didik mampu menyebutkan
rancangan usulan dari tiap-tiap tokoh dengan tepat. Oke ya, kita lanjutkan mulai masuk ke materi. Ini ya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat nih ya. Yang pertama yang harus kalian pahami, yang harus kalian mengerti, bahwa yang merumuskan Pancasila itu adalah BPUPKI. Nah, mungkin kalian pernah dengar. Apa itu BPUPKI? Pernah dengar nggak? Nah ya, tolong kalau sudah ada yang pernah mendengar, kepanjangan dari BPUPKI itu apa? Ayo tunjukkan jari kalau yang tahu. Silahkan. Tiara, BPUPKI itu apa? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kepentingan. Oke, tepuk tangan. Sekarang pertanyaannya ya, siapa yang membentuk BPUPKI? Nah, di sini yang harus Bapak jelaskan dulu ya. Bahwa BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang. Nah, ini harus ada pertanyaan loh, Pak, kenapa Badan Persiapan untuk Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia tapi Jepang yang mendirikan? Nah, perlu kalian ketahui bahwa Jepang itu pernah menjanjikan sebuah kemerdekaan. Nah, kapan menjanjikan sebuah kemerdekaan itu? Pada saat Jepang itu sudah kalah perang. Tahun 1945 itu bertepatan dengan ulang tahunnya Kaisar Hirohito. Kaisar siapa? Kaisar itu merealisasikan, Jepang itu merealisasikan janjinya ya terhadap Indonesia. Maka pada waktu itu ditunjuklah ya ketua dari BPUPKI itu Rajiman Widyo Diningrat. Kita lihat nih. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat. Nah, wakil ketuanya kita lihat di sini. Ada Ichibangase Yoshio. Siapa? Ichibangase Yoshio. Orang mana kira-kira kalau namanya Ichibangase Yoshio? Jepang. Perhatikan ya, jangan ada yang ngantuk. Untuk membentuk sebuah negara yang merdeka itu diperlukan sebuah dasar negara. Itu syarat utama ya. Nah, ada beberapa syarat memang untuk menjadi sebuah negara itu ya. Satu, memiliki dasar negara. Yang kedua, memiliki rakyat. Yang ketiga, memiliki wilayah. Yang keempat, itu harus diakui oleh negara-negara lain. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan gagasan atau pikiran atau ide. Ada yang diungkapkan secara lisan, ada yang diungkapkan secara tertulis. Ini adalah 3 tokoh peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Nah ya, yang pertama yang memberikan jawaban langsung atas perintah atau pidato dari ketua Rajiman Widyo Diningrat adalah Mr. Muhammad Yamin. Nah ya, nih pada sidang pertama nih tanggal 29 Mei ya. Beliau mengemukakan 5 pilar kebangsaan. Perhatikan semuanya ya, yang menghadap ke sana tolong menghadap ke sini dulu ya. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan 5 pilar kenegaraan pada waktu itu ya. Yang pertama adalah pri kebangsaan. Yang kedua pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat ya. Kalau kita cermati dari 5 gagasan itu dari ketiga tokoh itu semuanya berbeda. Apa yang harus kalian diskusikan? Nah, ini perbedaan pikiran atau perbedaan pendapat. Akan tetapi dari perbedaan itu akan lahir sebuah konsep negara yang sangat luar biasa. Ya, yaitu sebuah dasar
negara yang sekarang kita kenal dengan Pancasila itu. Ini cikal bakalnya dari sini. Silakan kalian diskusikan dengan penuh semangat ya, dengan penuh tanggung jawab. Semuanya harus bekerja sama, harus memberikan ide, gagasan ya. Dari keempat ini harus memberikan gagasan. Silakan, saya beri waktu 15 menit. Oke, siapa yang sudah silakan ke depan untuk mempresentasikannya. Dari kelompok 1 mungkin Tiara. Silakan kamu sampaikan hasil diskusi kamu. Jika ada perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi, maka harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah agar tidak terjadi perpecahan. Itu ya. Terima kasih Tiara ya. Di sini dulu. Ini dari kelompok 3 ini mengatakan bahwa jika ada perbedaan pendapat harus dimusyawarah agar tidak terjadi perpecahan. Kalau seandainya dasar negara itu kita pakai sekarang ya, berada di urutan pertama ya, ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluk-pemeluk. Nah, yang selain non-Islam ya, yang non-Islam akan bagaimana? Karena kita tahu bahwa Indonesia ini tidak semuanya beragama Islam. Allah itu benar kata teman kamu tadi ya, itu harus dimusyawarahkan. Silahkan duduk ya. Kita lihat sekarang B. Kalau tadi itu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang B, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah dirumuskan maka proses penetapannya seperti apa? Ya. Kita lihat nih. Pancasila sebagai dasar negara. Tadi sudah berhasil dirumuskan oleh BPUPKI. Tadi setelah BPUPKI dibubarkan ya, dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Kemudian dibentuklah yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang persiapan untuk mendirikan Indonesia merdeka. Ini, itu yang menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Kenapa Pancasila itu menjadi dasar negara? Sudah diamanatkan dalam Muqaddimah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu. Ya. Dan yang terakhir yang harus kalian lihat dalam materi ini adalah bagaimana sikap atau nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari para pendiri bangsa. Tentang komitmennya, tentang semangatnya. Ya. Tanpa mereka negara kita tidak akan merdeka. Nah, itu Sakin, jangan melamun kamu ya. Tanpa mereka negara kita tidak akan merdeka. Ya, karena sudah disepakati maka disitulah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lengkap, dasar negara ada, undang-undangnya ada, wilayahnya ada. Semua yang harus ada dalam perumusan pembentukan sebuah negara merdeka itu sudah mereka tempuh. Jadi semangat apa yang bisa kalian ambil dari situ? Satu ya, nilai patriotisme. Mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Tapi sebelumnya akan Bapak bagikan nih LKPD ya. Silakan kalian kerjakan, nanti hasilnya akan Bapak lihat, akan koreksi ya. Waktunya hanya 5 menit. Gimana? Ada kesulitan nggak? Ya? Sudah? Oke, siap. Silahkan kalau sudah dikumpulkan. Sini.
Baik anak-anak ya, itu hari ini ya pelajaran yang bisa kita laksanakan ya. Nah, sebelum pelajaran ini diakhiri seperti biasa ya, Bapak akan menanyakan ulang nih apa yang kita pelajari tadi ya, sejauh mana tingkat pemahaman kamu ya untuk memahami materi pelajaran. Mungkin ada yang sudah bisa menyimpulkan. Ayo. Ya, boleh Sandy. Saya mendapatkan informasi bahwa yang merumuskan Pancasila adalah Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI. Usulan mengenai dasar negara dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, yang kemudian ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 18 Agustus. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kamu. Ya. Ya, itu sudah bisa merangkum ya. Tapi yang lebih utama itu nanti ketika dijelaskan jangan baca lagi. Ya sudah bisa menalar ya, menghafal. Ya, tapi ya. Perumusan sila-sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat dalam naskah pembukaan UUD 1945, yaitu di alinea keempat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke ya, tepuk tangan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, bahwa di sidang yang pertama PPKI nih kita lihat tanggal 18 Agustus ya. Rumusan dasar negara itu dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada tepatnya di alinea ke-4 ya. Itu sekarang sering kita baca tiap hari di dalam upacara ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hasilnya itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Oke ya, mungkin itu saja. Tapi sebelum Bapak tutup, ada lagi yang harus Bapak sampaikan untuk nanti nilai ya, nilai hasil dari yang kamu kumpulkan tadi, yang kalian kumpulkan, kalau tidak sesuai dengan nilainya masih jauh, itu kita akan adakan remedial. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi sedikit, kita bahas. Bapak berikan soal, kalian jawab dengan cepat ya. Nah itu. Dan nanti yang sudah mencapai target nih, nilainya udah bagus nih, ya. Nanti akan Bapak tambah lagi bobot dari pertanyaannya ya, di situ agar jelas prestasi atau tahapan yang kamu raih itu jelas nantinya ya. Dan untuk materi di minggu depan ya, masih tetap perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan sidang PPKI ya, tapi kita membahas sidang PPKI yang kedua dan yang ketiga. Nah di situ nanti yang akan dibahas itu apa ya, kita kupas tuntas di situ ya. Sampai di sini dulu ya anak-anakku semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Masih tetap semangat walaupun kita belajar berjam-jam ya, tapi tetap semangat. Untuk lebih afdol pelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa, bacaan hamdalah, agar pelajaran kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian ya. Hari ini sangat menyenangkan belajar PPKN, dan mudah-mudahan nanti ke depan kalian bisa lebih bisa belajar lebih rajin lagi, lebih aktif lagi. Jangan lupa di rumah belajar. Karena tugas dari pelajar itu adalah belajar. Tidak ada yang lain ya, kecuali membantu orang tua. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kasih hari ini ya. Sampai di sini dulu. Sampai berjumpa. Sampai ketemu minggu depan.